Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita bahas dulu mengenai yang dimaksud dengan praaksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi secara singkat dan padat, masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Corak kehidupan masyarakat praaksara itu dibagi dengan 3. Yang pertama masa berburu atau food gathering. Yang kedua masa bercocok tanam atau food producing. Dan yang ketiga masa perundagian. Kita bahas dulu yang pertama mengenai masa berburu atau food gathering. Di sini aku berikan ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, mata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, dia bersifat nomaden atau berpindah-pindah. Yang ketiga, pada perkembangannya ada yang hidup di gua atau di tepi pantai. Dan yang terakhir, senjatanya masih dari bahan kasai atau tulang dan batu. Setelah kita bahas tentang ciri-cirinya, di sini kita bahas mengenai kehidupan sosial budayanya. Di sini aku buat ada 5 poin pentingnya. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan terbatas dalam memanfaatkan alam. Yang kedua, masih berkelompok. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat, hidup secara nomaden seperti yang tadi. Dan yang terakhir, masih menggunakan kayu, batu, dan tulang. Di sini sebenarnya penjelasannya sama dengan penjelasan sebelumnya, tapi ini aku rincikan lebih terperinci lagi dan semoga teman-teman paham. Kemudian di kehidupan ekonominya itu ada poin-poin pentingnya. Yang pertama, kehidupan tergantung pada alam, yaitu berburu yang kita sebut dengan food gathering. Yang kedua, belum mengenal sistem pertanian. Yang ketiga, berburu secara berkelompok ya. Dan yang terakhir itu berada di pedalaman atau hutan, pinggir aliran sungai dan tepi laut. Hasil budayanya itu ini seperti yang kalian lihat di sini. Aku ada buat gambar-gambarnya. Kapak perimbas, ini kapak genggam. Terus di sini ada alat dan tulang dan dia alat serpi. Di sini bisa diperhatikan dia masih belum halus ya pengerjaannya. Kemudian kita bahas lagi yang kedua mengenai masa bercocok tanam atau food producing. Di sini poin-poin pentingnya. Yang pertama, mulai menetap pada suatu tempat dan memproduksi makanan sendiri. Yang kedua, mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan membuka lahan. Yang ketiga, jika tanah tidak subur, mereka akan berpindah lagi atau yang disebut dengan semi nomaden. Dan yang terakhir, membuat alat-alat bercocok tanam seperti mata panah, beliung persegi, kerabah, kapal lonjong, dan perhiasan. Sedangkan kehidupan sosial budayanya itu ada 3. Masyarakat dipimpin oleh seorang pemimpin yang dipilih berdasarkan primus inter pares. Ya, kemudian telah membentuk suatu pemukiman dan telah terjadi di situ sistem gotong royong. Kemudian hasil budayanya ini di sini kalian bisa lihat bermacam-macam. Saya kasih tahu gambarannya. Ada dia berbentuk beliung persegi, mata panah, gurdi dan pisau, dan juga di sini ada bentuk kapak lonjong. Dia berbeda dengan hasil budaya yang pertama tadi ya, yang food gathering tadi. Dia berbeda dengan food producing. Dan yang ketiga ini terakhir perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi yang artinya keahlian. Dan aku di sini berikan 3 poin penting mengenai undagi. Yang pertama, mulai tinggal di sebuah perkampungan dalam waktu yang lama. Dan yang kedua, memiliki kemampuan mengolah alat logam seperti cincin. Dan yang terakhir, ada sistem barter ya untuk mendapatkan sebuah logam.
Lalu mengenai kehidupan sosial budayanya itu dibagi dengan 3. Yang pertama mengenal pembagian kerja, dan yang kedua sudah mengenal pelapisan sosial, dan terakhir itu benda hasil budaya mengalami kemajuan dengan ditemukannya logam. Di sini juga aku berikan mengenai kehidupan ekonomi masyarakat pada masa perundagian itu yang ketiga bagian. Pertama, beralihnya sistem huma ke sistem pertanian lahan basah atau persawahan. Yang kedua, muncul golongan undagi. Dan yang ketiga, benda logam menjadi komoditas perdagangan bernilai tinggi. Ini dia teman-teman hasil budayanya pada masyarakat Undagi itu. Ada dia berbentuk bejana perunggu, kapak corong, nekara perunggu, dan perhiasan perunggu. Ini memang udah sangat maju ya dibanding kedua masyarakat tadi yang food gathering dengan food producing. Gitu teman-teman, pembahasan kita mengenai corak masyarakat kehidupan pada masa lampau ya. Sampai di sini dulu video dari aku. Semoga kalian paham. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.